Selamat malam semuanya. Izinkan kami untuk memulai presentasi pada malam hari ini dengan judul materi Teori Dua Faktor atau Teori Motivasi Hygiene, yang terdiri dari anggota kelompok Calvin Adrian, Rachel, dan saya sendiri, Sani. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai penjelasan umum dari teori Hesberg. Teori Hesberg berkonsentrasi pada pentingnya faktor pekerjaan internal, kekuatan motivasi karyawan. Dia dirancang untuk meningkatkan pengkayaan pekerjaan bagi karyawan. Herzberg ingin menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil bagian dalam perencanaan, melakukan, dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Hasil dari penelitian yang dikembangkan Herzberg bersama mahasiswanya yaitu salah satu teori motivasi dengan teori dua faktor. Teori yang diterapkan dalam lingkungan kerja ini membahas motivasi manusia dalam lingkungan kerjanya serta dampak pada kepuasan kerja dan kesehatan mental masing-masing pekerja. Menurut teman-teman semuanya, apa itu teori dua faktor? Teori dua faktor itu terdiri dari dua, yaitu faktor motivator, yaitu merupakan kelompok faktor yang mendorong dan merangsang karyawan untuk bekerja lebih baik dan produktif. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, serta kemajuan. Yang kedua yaitu faktor hygiene. Faktor hygiene merupakan faktor-faktor yang menimbulkan rasa ketidakpuasan pada karyawan. Kekurangan pada faktor-faktor tersebut akan menimbulkan rasa tidak puas, tetapi bukan berarti terpenuhinya faktor tersebut akan menjamin timbulnya motivasi kerja. Yang termasuk dalam faktor ini adalah faktor atasan, lingkungan kerja, hubungan kerja antar individu, imbalan, dan rasa aman, serta kebijakan perusahaan. Dalam teorinya, Herzberg berpendapat bahwa ada dua tahap dalam memotivasi karyawan. Yang pertama, tahap pertama adalah mencegah timbulnya ketidakpuasan dengan cara memastikan bahwa faktor-faktor hygiene karyawan telah memadai. Tahap kedua adalah merangsang motivasi dan kepuasan karyawan dengan memberi kesempatan kepada karyawan untuk menikmati faktor-faktor motivator. Teori dua faktor membedakan antara ada dua, yaitu motivator dan faktor hygiene. Motivator itu misalnya menantang kerja, pengakuan prestasi seseorang, tanggung jawab, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, rasa penting atau sebuah organisasi yang memberikan kepuasan positif yang timbul dari kondisi intrinsik pekerjaan itu sendiri, seperti pengakuan, prestasi, atau pertumbuhan pribadi. Yang kedua adalah faktor hygiene, misalnya status, keamanan kerja, gaji, tunjangan, kondisi kerja, gaji yang baik, membayar asuransi, liburan, yang tidak memberikan kepuasan positif atau menimbulkan motivasi yang lebih tinggi, meskipun hasil ketidakpuasan dari ketidakhadiran mereka. Istilah hygiene itu digunakan dalam arti bahwa ini adalah faktor pemeliharaan, ini adalah ekstrinsik untuk pekerjaan itu sendiri, dan mencakup aspek-aspek seperti kebijakan perusahaan, praktik pengawasan, atau upah gaji. Herzberg sering menyebut faktor higienis sebagai kita atau faktor yang merupakan akronim untuk kick the ass atau yang artinya menendang pantat, proses pemberian insentif atau ancaman hukuman untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Ada 4 kemungkinan kombinasi menurut teori dua faktor. Yang pertama, hygiene tinggi dengan motivasi tinggi, yang artinya situasi yang ideal di mana karyawan sangat termotivasi dan memiliki beberapa keluhan. Yang kedua adalah hygiene tinggi dengan motivasi rendah, yaitu karyawan yang memiliki beberapa keluhan tetapi tidak sangat termotivasi. Pekerjaan ini dipandang sebagai gaji.
Yang ketiga adalah hygiene rendah dengan motivasi tinggi. Karyawan yang termotivasi tetapi memiliki banyak keluhan, sebuah situasi di mana pekerjaan yang menarik dan menantang tapi gaji dan kondisi kerja yang tidak memuaskan. Yang keempat adalah hygiene rendah dengan motivasi rendah. Ini adalah situasi terburuk di mana karyawan tidak termotivasi dan memiliki banyak keluhan. Teori Herzberg itu berkonsentrasi kepada pentingnya faktor pekerjaan internal kekuatan yang memotivasi karyawan. Dia itu dirancang untuk meningkatkan pengkayaan pekerjaan bagi karyawan. Herzberg itu juga ingin menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil bagian dalam perencanaan, melakukan dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Dia menyarankan untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah menghapus beberapa manajemen kontrol atas karyawan dan meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab mereka yang memiliki lebih dari pekerjaan mereka. Pada gilirannya, yang akan meningkatkan imbalan otonomi karyawan. Yang kedua adalah membuat unit kerja lengkap dan alami bagaimana yang memungkinkan sebuah contoh dan kemungkinan karyawan untuk membuat seluruh unit atau bagian, bukan hanya memungkinkan mereka untuk membuat bagian dari itu. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik reguler dan terus-menerus pada produktivitas dan prestasi kerja langsung kepada karyawan yang bukan melalui pengawas. Yang keempat adalah mendorong karyawan untuk mengambil tugas-tugas baru dan menentang yang menjadi ahli pada tugas. Kemudian ada faktor motivasi. Herzberg dan kawan-kawan pada tahun 1959 berpendapat bahwa faktor motivasi diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Herzberg sendiri, motivator itu bersifat intrinsik dalam pekerjaan dan mengarah pada kepuasan kerja karena memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan aktualisasi diri. Herzberg 1966. Yang pertama, ada kemajuan. Herzberg mendefinisikan kemajuan sebagai status atau posisi seseorang yang meningkat dan positif di tempat kerja. Yang kedua, ada pekerjaan itu sendiri. Isi tugas pekerjaan dapat berdampak positif atau negatif terhadap karyawan. Kesulitan pekerjaan dan tingkat keterlibatan dapat berdampak signifikan terhadap kepuasan atau ketidakpuasan di tempat kerja. Yang ketiga, ada kemungkinan untuk berkembang. Kemungkinan untuk berkembang ada dalam nada yang sama dengan aktualisasi diri Maslow. Itu adalah peluang bagi seseorang untuk mengalami pertumbuhan pribadi dan promosi di tempat kerja. Pertumbuhan pribadi dapat menghasilkan pertumbuhan profesional, peningkatan peluang untuk mengembangkan keterampilan dan teknik baru, dan memperoleh pengetahuan profesional. Yang keempat, ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu mencakup tanggung jawab yang diemban oleh individu dan wewenang yang diberikan kepada individu dalam perannya. Orang yang memperoleh kepuasan karena diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil keputusan. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara tanggung jawab dan tingkat wewenang berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Pengakuan. Ketika karyawan menerima pujian atau penghargaan karena mencapai tujuan atau menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi, mereka menerima pengakuan. Pengakuan negatif melibatkan kritik atau kesalahan atas pekerjaan yang dilakukan dengan buruk. Yang keenam ada prestasi. Prestasi positif dapat mencakup misalnya menyelesaikan tugas sulit tepat waktu, menyelesaikan masalah terkait pekerjaan, atau melihat hasil positif dari pekerjaan seseorang. Pencapaian negatif mencakup kegagalan, kemajuan dalam pekerjaan atau pengambilan keputusan terkait pekerjaan yang buruk. Kemudian ada faktor hygiene. Herzberg juga menyatakan bahwa faktor kebersihan bersifat ekstrinsik terhadap pekerjaan dan berfungsi dalam kebutuhan untuk menghindari ketidaknyamanan. Faktor kebersihan itu sendiri dibandingkan dengan isi pekerjaan itu sendiri cenderung berhubungan dengan faktor kontekstual seperti hubungan interpersonal, gaji,
kebijakan, dan administrasi perusahaan. Hubungan dengan supervisor dan kondisi kerja antara lain, yang pertama ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal melibatkan hubungan pribadi dan kerja antara seorang karyawan dan atasannya, bawahan, dan rekan kerja. Hal ini dapat terwujud dalam misalnya interaksi terkait pekerjaan, serta diskusi sosial balik di lingkungan kerja maupun pada waktu istirahat informal. Yang kedua ada gaji. Gaji mencakup kenaikan upah atau gaji dan ekspektasi negatif yang tidak terpenuhi terhadap kenaikan upah atau gaji. Kemudian nomor 3 ada kebijakan dan administrasi perusahaan. Kebijakan dan administrasi perusahaan mencakup faktor-faktor seperti sejauh mana kebijakan dan pedoman organisasi dan manajemen perusahaan jelas atau tidak jelas. Misalnya, kurangnya pendelegasian wewenang, kebijakan prosedur yang tidak jelas, serta komunikasi dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Yang keempat, ada pengawasan. Pengawasan melibatkan penilaian karyawan terhadap kompetensi atau ketidakmampuan dan keadilan atau ketidakadilan supervisor atau supervisi. Misalnya, hal ini dapat mencakup kesediaan supervisor untuk mendelegasikan tanggung jawab atau mengajar dan pengetahuan mereka tentang pekerjaan. Kepemimpinan dan manajemen yang buruk dapat menurunkan ketidakpuasan kerja. Yang kelima, ada kondisi kerja. Terakhir, kondisi kerja melibatkan lingkungan fisik pekerjaan dan baik atau buruknya kondisi tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan baik atau buruknya ruang kerja dapat melibatkan jumlah pekerjaan, ruang, ventilasi, peralatan, suhu, dan keselamatan. Menurut teori dua faktor Herzberg, faktor manakah yang paling memotivasi individu? Menurut teori dua faktor dari Herzberg, motivator adalah yang paling ampuh dalam mendorong kepuasan dan motivasi kerja. Ini termasuk aspek intrinsik seperti prestasi, pengakuan, pekerjaan, tanggung jawab, kemajuan, dan peluang pertumbuhan. Herzberg berpendapat bahwa faktor-faktor ini mendorong kinerja yang lebih tinggi karena memenuhi kebutuhan mendalam individu akan pertumbuhan pribadi dan pemenuhan diri. Namun, faktor pasti yang paling memotivasi akan bervariasi berdasarkan nilai-nilai individu dan kebutuhan pribadi. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.